Ada yang punya spidol? Boleh saya minta tintanya? Terima kasih ya. Tadi berapa IP-nya teman-teman? 169.14.0.0 berapa? Slash 20. Nah, soal ini tricky karena alamat ini sebenarnya sudah alamat subnet. Nah, dia kelas berapa? 169 di kelas B ya. Kalau dia kelas B, berarti yang depan ini udah jangan dimainin ya. Dua depan jangan dimainin. Kelas B kan. Nah, berarti main belakang. Slash 20 kelas B. Harusnya berapa? Slash berapa teman-teman? Kalau kelas B harusnya slash 16. Nah, ingat Anda dapat jatah satu jaringan. Loh, kenapa Pak? Karena dikasih jatah 169.14.0.0. Ini berarti alamat pertama dan Anda akan punya subnet pertama itu punya Anda. Dibeliin sama si bos. Ya. Anda pengen tahu cowok atau cewek pasangan Anda itu berpengaruh atau tidak di perusahaan, tanya. Dia megang jaringan berapa subnet ya. Semakin besar berarti dia sangat berpengaruh. Suatu waktu kalau bosnya jahat sama dia tinggal matikan sedikit satu perusahaan down ya. Anda tahu Amazon beberapa hari lalu akhir pekan sempat banyak layanan mati ya. Termasuk Notion, termasuk apa mati gara-gara Amazon lagi down. Downnya bukan karena listrik teman-teman. Mereka punya masalah. Saya baru baca artikelnya tadi pagi waktu naik Grab ke sini. Saya udah tahu memang terjadi down, tapi ini baru ada artikel yang membahas secara dalam. Jadi Amazon 2 tahun terakhir banyak layoff. Bahkan eksekutif mengatakan mereka menyesal, 60-80% menyesal karena ternyata di layoff itu ada orang-orang yang penting. Salah satunya yang megang layanan DNS mereka. Jadi ada masalah di DNS mereka katanya. Ya, sama DynamoDB. Wah, ini seru banget, saya baca artikelnya kayak investigasi gitu. Dia melakukan investigasi kenapa kok bisa. Dan inilah kasus, katanya kasus kedua Amazon dalam 3 tahun terakhir bisa down sebesar itu mereka. Nah teman-teman, Anda dikasih jatah subnet gede banget. Tapi seberapa gede? Kita hitung ya. Karena dia hanya harusnya, ini bukan hanya ya, harusnya 16. Berarti dia posisinya sudah pinjam berapa bit? Ya, sudah minjam 4 bit ya. 4 dari mana? 20 kurangi 16. Nah, langsung aja tulis 169.14.0.000.000.000. Nah, berarti karena dia pinjam 4, yang 4 ini udah nggak boleh dimainin, udah dipinjam ke orang. Ya, udah ikhlaskan. Kali ini 4 sudah nggak bisa dimainin, berarti yang ini sudah pasti network address. Ya, 169.14.0.0 ini sudah pasti network address. Nah, sekarang broadcast. Broadcast adalah alamat yang satu semua di belakang. Nah, yang ini nggak usah diapa-apain, tetap 000. Ini semua 1111.111.111.111. Nah, ya. Berarti broadcast address-nya berapa? 169.14 titik yang paling belakang udah pasti 255. Kita tinggal hitung yang ini ya. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 8 berapa? 15. Sudah selesai. Ya, yang A beres. Jadi Anda sudah dapatkan ini. Ini daerah kekuasaan Anda cuma di sini. Gak boleh kemana-mana ya. Udah boleh cuma di sini doang. Anda nggak bisa buat alamat 169.14.32 gitu, nggak boleh. Sama bos Anda cuma dikasih arahan segini doang. Ya. Dan ini sangat banyak, berapa nih ya? Sekitar 15 kali 255 kan berarti kan? Iya kan? Berapa? Mas bisa nggak dimainin kalkulator? 15 kali 255 berapa ya? Berapa mas? Oh, 3825. Tuh, Anda dapat jatah sekitar 23.000 host ini. Perusahaan mantap ini. Ya, silakan. 23.000 host. Anda orang paling berkuasa ya di perusahaan. Oke, yang B
ada kebutuhan bangun 6 divisi ya. 6 divisi. Mulai daripada divisi gaji buta sampai divisi nggak bisa move on. Anda tinggal 6 divisi pinjam berapa bit. Pak, berarti kalau pinjam berapa bit? Bitnya yang mana Pak? Ya belakangnya ini. Yang 4 ini udah nggak bisa dimain-mainin. Kalau mau pinjam lagi 2 bit misalnya, ya pinjamnya di sini loh. Nah, kalau 3 bit ya pinjamnya di sini loh. Kalau 4 bit ya pinjamnya di sini loh. Kalau 5 bit pinjamnya di sini loh, gitu ya. Jadi yang 40 ini depan ini sudah nggak boleh diapa-apain. Itu udah punya, udah diatur sama bos. Kalau mau minjem 3 bit lagi, ya minjem ke belakangnya lagi. Kak paham? Terima kasih. Ya, harus bisa benar, harus 100. Ya, nanti bisa submit ini. Oke. Sebelum kita lanjut nomor 2 dan menyelesaikan soal nomor 3 saya kasih dulu ya. Oke, soal nomor 3. Sebuah paket data panjangnya 8.000 bit. Ya. Pak Fenci ini ngapain dah? Kalian gak ada reaksi ya sama sekali ya? Karena pagi hari ya, gak ada yang ketawa, senyum, gitu, tepuk tangan. Pak Fenci suaranya bagus gitu. Ini kelas pagi tuh kayak gini. Kalau kelas kemarin tuh karena udah mau pulang nih, lihat terakhir cuma jadi teman-teman, sebuah paket data sebesar ya 8.000 bit melewati akan dikirimkan dari host A ke host B. Ya, akan dikirimkan dari host A ke host B melalui dua router. Dalam kurung ya, R1 dan R2. R-nya besar ya, kalau router selalu pakai besar ya. Jadi tadi dari host A ke host B melalui dua apa mas? Router. Berapa? R1 dan R2. Oke ya? Saya lihat dulu detailnya, saya lupa ya detailnya. Wah ini seru banget Pak. Ini soal hitung-hitungan ya. Wow, soal hitung-hitungan ini seru sekali tapi. Ya, oke. Tadi 8.000 bit sudah ya. Oke, perhatikan. Berikut ini adalah data pengirimannya. Berikut ini adalah data pengirimannya. Apakah ada PowerPoint yang bisa kita coba? Kita lihat nih mata kuliah digital psikologi belajar apaan ya? Kalian tahu digital psikologi? Program studi terbaru kita. Double degree loh guys. Dapat SPSI sama Eskom. SPSI sama Eskom. Sarjana psikologi dan sarjana komputer. Keren banget. Keren banget nih. Oke, saya tulis di sini aja ya. Saya buat di sini tabelnya biar percaya. Oke, pertama ya. Perjalanan ini host A ke R1. Host A ke R1. Wah, ini nggak ada yang megangin saya nih. Susah nih. Host A ke R1 ya. Oke. Kedengaran suara saya? Iya. Kedengaran nggak guys? Kedengaran nggak? Guys, halo, kedengaran? Yang di rumah kedengaran nggak? Siapa nih yang di rumah? Yeriko? Dengar Pak. Terdengar ya? Oke ya. Halo, oke. Perjalanan ini bandwidth ya. Dari host A ke L1 teh 10 ya. Nah, satuannya jangan lupa nih, bahaya kalau nggak tahu satuan salah. Mbps B-nya kecil ya guys. Jaraknya dalam kilometer. Ini 100 ya, 200. Ini 100.
A ke L1, terus L1 ke L2, lalu dari L2 ke cos B. Bandwidthnya ada yang beda, bandwidthnya ada yang sama, jarak ya. Lalu kecepatan propagasi ya, itu satuannya meter per second. 2 kali 10 pangkat 8 ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Terus kemudian table layout sebenarnya. Di sini ada processing delay. Processing delay-nya milisecond ya teman-teman ya. Lalu ada queuing delay. Queuing delay adalah milisecond juga ya satuannya ya. Di sini 1, 1, aku sayang mama. 2, 3, 2, udah beres. Udah ya, oke. Pertanyaannya, hitung total delay end to end. Ya, hitung total delay end to end yang dialami apa? Paket data dari mana? Host A ke host B. Dah, beres. Ini soal delay. Panjang paket tadi berapa? 8.000 bit, jangan lupa. Ini pertanyaan nomor 3. Nah, untuk ini emang susah. Belum tentu AI juga bisa. Anda lihat materi aja deh. Takutnya materi agak beda. Takutnya kalau pakai AI beda. Kita pakai yang materi resmi dari Binus. Pertemuan keberapa ya? Pertemuan kedua atau ketiga guys? Coba cek PPT-nya ya. Ada nih tentang delay ini. Silakan difoto juga, ya difoto. My work is easy because I use ClickView. Here's how I keep track of all my tasks. I start by putting down everything I need to get done. Next, I set a priority and Aku kirim ya. Kita di kelas atau di kampus? Lihat soalnya, Pak. Ya, Lihat soalnya, Pak. tunggu dulu ya. Saya nyari lagu. Heran, tapi ini bapaknya. Ini soalnya mas. Ya, Pak, makasih, Pak. Sudah ada ya. Nah kan gini enak, kalian bisa fokus belajar. Iya deh Pak. Saya udah jelasin ini, udah pada paham belum? Guys, paham ya yang ini ya? Triknya paham ya?
Saya benar-benar pengen mempersiapkan kalian. Saya tuh pengen lihat satu kelas itu A gitu. Sampai saya dipanggil rektor, Pak kok bisa satu kelas A Pak? Oh, saya bisa jelasin. Ya. Bagi-bagi apa? A4 ini nggak usah diotak-atik nih. Nah, kan kita mau bangun 6 divisi. Kan harus pinjam ke samping berarti. Nah, ke belakangnya. Misalnya pinjam 2 bit, berarti pinjam 2 bit yang ini. Kalau 3 bit pinjam yang ini, 4 bit, 5 bit gitu. Masuknya gitu. Kan kalau 6 divisi berarti kita pakai 3 bit ya. Bener nggak? Akan ada 2 subnet nggak pakai. 6 divisi. Udah ngerjain belum? Coba dikerjain dulu. Nomor 3 nanti dulu ya, teman-teman selesaikan dulu nomor 2. Atau nomor 2 maju ke depan sini, saya koreksi teman-teman ya. Yuk, yang nomor 2 maju ke depan. Ke saya, biar saya koreksi, saya arahkan. Ayo. Nomor 2 wajib maju ke depan. Ayo nomor 2 yang udah selesai. Saya tunggu di sini. Ayo. Nomor 2 yang udah selesai maju ke depan. Saya tunggu di sini. Nomor 3 pakai materi binus. Materi pertemuan 1, 2 atau 3 gitu. Saya lupa ya. Kalau nggak 1, 2 kalau nggak salah ya. Delay. Biar saya tahu angka sini ya.
Ini kan salah satu pertama mau kan? Salah satu kan mau satu. Ini sampai titik itu kan berarti mau satu. Ayo next, mahasiswa berikutnya nomor 2. Nomor 2, jangan menganggap diri Anda sudah benar. Maju ke depan. Lebih baik kita diskusi ya. Saya bukan mengoreksi, diskusi. Oh iya. Sesuai dong dengan maksimum 15. Oh, yang kurang juga Berapa ya? Nomor 3 kan? belum 100 masing-masing sampai. Jangan lupa nomor 2 ada jumlah host ya. Hitung jumlah host masing-masing subnet. Total kurangi 2 itu totalnya sama broadcast address. Kok jumlah host? Jumlah alamat maksudnya, jumlah alamat. Berapa jumlah alamat? Berapa jumlah alamat? 500. Jumlah alamat terus 500. Yang nggak ngerti maju ke depan ketemu saya. Termasuk juga yang ngerti. Ayo. Biar kamu nggak salah gitu ya.
Yang pas di awal lebih bagus ya. Atau 5 ya itu 30. Salah. Kelas tinggi malah 3 3